Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin dan hadirat, pemirsa dan pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga di suasana yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberkahan. Berkah untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, kali ini kita akan membaca dan membahas ayat yang ke-5 sampai ke-7 dari surah
Ali Imran. Di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah itu tak ada yang tersembunyi baginya sesuatu pun juga, baik yang di bumi ini maupun yang di langit. Semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah menjelaskan semuanya dalam pengawasan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain pula dijelaskan bahwa semuanya diatur dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah. Beberapa hadis menjelaskan tentang la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak ada yang tersembunyi sesuatu pun juga, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Rasulullah menjelaskan bahwa seluruh dedaunan yang berguguran di muka bumi ini semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setiap orang yang beriman yang meyakini ayat ini, maka dia tidak akan pernah takut, tak akan pernah ragu di dalam merealisasikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun upaya manusia untuk mencelakakannya, kalau Allah tidak berkehendak, tentu tak akan jadi. Tak akan terrealisir kehendak orang-orang yang mencelakakannya. Rezekinya dia sudah ditakar, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan pujian-pujian dari siapapun juga. Karena yang diharapkan adalah keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa bersemangat. Sekalipun orang tidak memujinya. Karena yang dia cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pujian orang. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sebaliknya, dia takut melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari berniat yang buruk, karena dia yakin sekalipun dia berniat ada keinginan, baru keinginan tapi buruk, tentu keinginan yang buruk itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu apa yang terbesit di dalam benaknya. Apatah lagi, tentu dia lebih takut lagi merealisasikan keinginan-keinginan, niat-niat yang buruknya tadi itu. Karenanya, ketahuilah, wahai orang-orang yang taat, kalau sekiranya ketaatan kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka tak ada yang luput, tak ada yang sia-sia dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui pula lah wahai orang yang sering khilaf, bahkan menjadi hobi melakukan kesalahan-kesalahan. Sekecil apapun kesalahan Anda, kalau itu dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan, maka kesalahan Anda itu akan berubah menjadi kesalahan yang besar. Rasulullah mengingatkan, Iyyakum wa muhaqqiratudz dzunubi. Waspadalah kalian, jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil yang kalian anggap remeh, yang kalian anggap enteng. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikannahu. Karena sesungguhnya dosa kecil itu kalau sering dilakukan, dia jadi kebiasaan, maka dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar dan membinasakan si pelakunya. Sebaliknya, kebiasaan baik yang kecil dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan baik kecil berketerusan. Karena kalau itu terus-menerus dilakukan, maka kebiasaan baik yang kecil ini akan dinilai oleh Allah sebagai sebuah kebaikan yang besar. Para hadirin, pemirsa yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, "Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah Allah yang membentuk kalian di rahim-rahim sebagaimana yang Allah kehendaki. La ilaha illahu. Tak ada ilah, tak ada Tuhan, tak ada sembahan kecuali hanya Dia Allah. Al-Aziz Al-Hakim. Allah Maha Perkasa. Allah Maha Bijaksana. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Ibu kita, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa ibu kita itu hanya sebatas pintu keluar dalam melahirkan anak keturunannya, bayinya. Yang punya kewenangan, kekuasaan sehingga seorang anak bisa lahir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan, "Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum." Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian masing-masing. Bayangkan, sejak dari proses awal sampai keluarnya janin itu, lahirnya janin itu, semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, mengapa manusia masih menuhankan manusia yang lain? Padahal manusia yang dituhankan itu tentu tak punya kekuasaan. Menciptakan seekor nyamuk saja pun dia tidak mampu. Apalagi yang lainnya. Setiap janin yang ada tumbuh dalam rahim ibu, semuanya proses pertumbuhannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi yusawwirukum fil arham. Dari setetes mani yang bertemu dengan ovum, akhirnya menjadi
segumpal darah. Dari segumpal darah berproses menjadi segumpal daging. Segumpal daging ini diperkuat dengan tulang. Tulang ini pun juga lalu dibungkus dengan daging pula. Setelah janin itu berumur 4 bulan, baru ditiupkan roh. Ketika ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil perjanjian janin yang sudah ditiupkan roh itu dengan Allah. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim zurriyatahum. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Dan ketika Allah menjadikan bayi itu melalui proses, lantas ketika dia ditiupkan roh, diambil perjanjian dia dengan Allah. Perjanjian itu adalah Allah nyatakan, alastu bi rabbikum, bukankah saya, kata Allah, Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Setiap janin itu berkata, benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa kalau janin itu enggan bersaksi bahwa Allah itu Tuhannya, maka Allah yang Maha Rahman tidak menghidupkan bayi itu, dimatikan. Agar tidak menjadi beban menyusahkan bagi dirinya di kemudian hari. Itulah sebabnya ada bayi yang sudah meninggal dalam rahim ibunya. Di antara penyebabnya adalah, sekali lagi, di antara penyebabnya adalah, sesuai penjelasan ulama, bahwa bayi itu enggan untuk bersaksi kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhannya. Para hadirin yang dirahmati Allah. Setiap orang tua menginginkan bayinya bayi yang sempurna. Bayi yang istimewa. Sempurna, tak ada cacat. Istimewa itu gagah, ganteng, cantik, kulitnya mengkilap, seterusnya. Itu idaman setiap orang tua. Tetapi tidak semua bayi yang lahir itu seperti yang dikehendakinya. Kenapa? Karena Allah yang Maha membentuk, Allah yang Maha menentukan. Ada bayi yang cacat. Ada bayi yang warna kulitnya berbeda dengan ibu dan ayahnya. Ada bayi yang bentuk mukanya beda dengan ibu dan ayahnya. Tetapi setelah ditelisik, ya, bahwa masih ada faktor genetik yang terjadi dengan keluarga dari ibu atau keluarga dari ayah. Oh, bayi ini mirip kakeknya. Kakek dari ibu atau kakek dari ayahnya. Tidak mirip dengan ibunya dan tidak mirip dengan ayah kandungnya. Walladzi yusawwirukum fil arham. Karenanya ini menjadi peringatan bagi setiap orang tua yang menghendaki bayi, maka ketika ada pembuahan dalam rahim ibu, dekatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menentukan. Mohon kepada Allah agar bayi yang dikandung itu bayi yang memang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua sehingga janin yang nanti bakal lahir, janin yang diridhoi, bayi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah
yang membentuk kalian di dalam rahim ibu kalian masing-masing kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Bukan sesuai dengan kehendak orang tuanya. Tidak. Sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah nyatakan, la ilaha illahu. Tak ada ilah, tak ada Tuhan, tak ada sembahan kecuali hanya Dia Allah. Al-Aziz, Al-Hakim. Allah maha perkasa. Allah itu maha bijaksana. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Di antara sekian banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang janin, tentang bayi itu, mari kita mendengarkan hadis ini. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, dinyatakan bahwa innallaha ta'ala yakhluqu idhamal janin wa ghadarifahu min manir rajul. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan tulang belulang janin dan juga ghadarifahu, tulang-tulang lunaknya, tulang rawannya, min manir rajul, dari spermanya laki-laki. Wasyahmuhu walahmuhu wasyahmahu walahmahu min manil mar'ah. Adapun lemak dan daging janin itu Allah ciptakan dari ovumnya perempuan. Maninya perempuan disebut dengan bahasa ovum, sedangkan laki-laki tetap disebut, maninya laki-laki tetap disebut dengan sperma. Bayangkan jemaah sekalian, tulang, baik tulang keras maupun tulang rawan, Allah ciptakan tulang keras dan tulang rawan janin, Allah ciptakan dari spermanya laki-laki, sedangkan lemak dan dagingnya janin itu Allah ciptakan dari ovum perempuan. Hadis lain diceritakan bahwa ini dalam hadis sahih Muslim dari Thauban, annal Yahudi qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang lelaki Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia berkata, wajitu as'aluka an syai'in. Ya Muhammad, saya datang kepadamu ini ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu la ya'lamuhu ahadun min ahlil ardi illa nabiyyun aw rajulun aw rajulani. Tidak ada yang tahu seseorang pun juga jawaban dari pertanyaan ini kecuali dia seorang nabi atau ada seorang lelaki atau paling banyak 2 orang lelaki. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah SAW berkata, yanfa'uka in haddathtuka, adakah bermanfaat jika saya menjawab pertanyaanmu ini? Qala, lelaki Yahudi itu berkata, asma'u bi udunai, saya mendengar dengan kedua telinga saya. Artinya jawaban Rasulullah sangat diperhatikan oleh beliau. Asma'u bi udunayya, saya mendengar dengan kedua telinga saya. Qala, lelaki Yahudi itu berkata, ji'tuka as'aluka anil walad, saya datang kepadamu hai Muhammad ingin bertanya kepadamu tentang proses kejadiannya seorang anak laki-laki. Perhatikan para hadirin dan pendengar yang proses kejadiannya seorang anak laki-laki. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, ma'ur rajuli abyad, spermanya laki-laki itu berwarna putih. Wa ma'ul mar'ati asfar, dan ovumnya perempuan itu berwarna kekuning-kuningan. Fa idza ijtama'a,
kalau keduanya bertemu, sperma dan ovum bertemu, fa'ala maniyur rajul, maka spermanya laki-laki mendominasi ala maniyil mar'ah, mendominasi ovum perempuan. Al-kara biidnillah. Maka yang terjadi adalah bayi, janin laki-laki dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jemaah sekalian. Kalau sperma mendominasi atas ovum, maka yang terjadi adalah anak laki-laki dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ala maniyul mar'ati maniyar rajul, tetapi jika sekiranya ovum mendominasi atas sperma, anatha biiznillah, maka yang terjadi adalah anak perempuan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah kebenaran mutlak. Tinggal seorang ayah atau seorang ibu berpikir, tentu berusaha untuk bisa mendapatkan keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan. Caranya adalah dengan mengelola apa yang menjadi pengetahuan dasar yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada kata pengikat biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Di ayat yang ke-7 Allah subhanahu wa ta'ala kembali menyatakan, walladzi anzala 'alaikal kitab, Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, Al-Quran, minhu ayatum muhkamatun, di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat tentang hukum. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkamat ini adalah ummul kitab, induknya Alkitab. Wa ukhur mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang lain, ayat-ayat yang mutasyabih, ayat yang samar-samar. Lantas Allah nyatakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kebengkokan, hatinya tidak lurus, hatinya berpenyakit, hatinya bermasalah, fayattabi'una ma tasyabah, mereka akan lebih condong dan cenderung melakukan, mengutak-atik, menafsir-nafsirkan ayat-ayat yang mutasyabih. Minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wilih. Di antara tendensi mereka gemar mengutak-atik, mengutarakan ayat yang mutasyabih itu, tendensi mereka diantaranya adalah ibtigha'al fitnah, mencari-cari fitnah, ketidaktenangan di dalam pemikiran orang-orang yang beriman. Wa ibtigha'at ta'wili, dan mencari-cari ta'wilnya, pengertiannya, pemahamannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ketahuilah, tidak ada yang mengetahui ta'wil ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar itu, tidak ada yang mengetahuinya dengan pasti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Warrasikhuna fil ilmi, adapun orang yang mendalam ilmunya, yaqulun, mereka berkata, kullun amanna bih, kami ini beriman dengan ayat yang muhkamat maupun yang mutasyabih. Kullum min indi rabbina, semua ayat itu datangnya dari Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tapi tak ada yang mengingat-ingat seperti itu kecuali hanya ulul albab, orang-orang yang cendekia. Jamaah yang dirahmati Allah,
ayat muhkamat. Dijelaskan annal muhkamat makana qa'iman binafsihi, bahwasanya ayat-ayat muhkamat itu ayat yang dapat difahami dengan jelas. Tak perlu lagi ada penafsiran yang lain. La yahtaju ay yarji'a fihi ila ghairihi. Ayat muhkamat itu tidak butuh penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat yang lainnya. Jelas. Salat jelas. Puasa, ayat tentang puasa jelas. Ayat tentang zakat, sedekah jelas. Muhkamat. Tidak butuh lagi penafsiran-penafsiran yang panjang. Sedangkan ayat mutasyabih di sini dijelaskan wal mutasyabihu ma lam yakun li ahadin ila ilmihi sabilun mimma sta'thara Allah taala bi ilmihi. Bahwasanya ayat mutasyabih itu tidak ada yang tahu yang dengan pasti kecuali orang yang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan warasikhuna fil ilmi. Ya. Hanya Allah yang tahu, dan orang-orang yang mendalam pengetahuannya, orang yang seperti inilah yang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh ulama kita di antara ayat-ayat mutasyabih itu seperti misalnya waktu qiyamis sa'ah. Kapan terjadinya kiamat? Itu mutasyabih. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak menafsir-nafsirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan ciri-ciri dan tanda-tanda semakin dekatnya hari akhir. Tetapi kapan kejadian pastinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Khuruju Ya'juj wa Ma'juj wa Dajjal. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj serta Dajjal. Ini mutasyabih. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Isa alaihi salam. Tak ada yang tahu pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti pula al-huruf al-munqati'ah fi awailis suwar. Huruf-huruf yang terpotong-potong di awal-awal surah. Alif, Lam, Mim, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Toha, Nun. Huruf-huruf ini tak ada yang tahu pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak diartikan, ditakwilkan, ditafsirkan. Karena tidak ada yang tahu pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu pula sebabnya Rasulullah tak pernah menafsirkan huruf-huruf yang munqati'ah, yang terputus-putus ini. Jamaah yang dirahmati Allah, intinya dibutuhkan keimanan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Kita tidak pernah ragu tentang kebenaran Al-Qur'an karena semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi mukmin yang baik. Mukmin yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.